Teman-teman semua, di video kali ini saya akan mencoba menceritakan bagaimana caranya membuat SK penyelenggaraan pelatihan eh, yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran BPPK atau SK yang familiar kita sebut dengan istilah SKKPA BPPK. Di bagian awal video ini saya akan mencoba untuk menyampaikan cara mendapatkan nomor SK yang akan nantinya kita isikan di konsep SK yang kita buat. Baiklah, untuk mendapatkan nomor SK kita tentunya perlu mengakses aplikasi. Nah, jadi penomoran SK ini dilakukan secara mandiri menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Sekretariat BPPK. Ini saya mengambil informasinya dari ND yang pernah disampaikan oleh Setban terkait dengan mekanisme pengelolaan SKKPA. Nah, di poin 3 ini ada tautan aplikasinya, bisa kita kopikan. Ini sudah pernah saya buka, saya tutup kembali. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke. Nah, ketika kita mencantumkan alamat aplikasinya di browser, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah halaman sebelum kita masuk. Kita diminta untuk memasukkan nomor handphone dan juga passwordnya. Nah, untuk dapat terdaftar seperti ini, seperti yang ini yang punya saya sudah ada akunnya, kita perlu untuk menghubungi PIC dari Setban. Di ND ini juga dicantumkan nama PIC-nya, ada atas nama Mbak Nurul dan juga Mbak Asna, juga ada nomor handphonenya. Kita untuk dapat memperoleh akun aplikasi penomoran BPPK, perlu untuk menghubungi mereka dulu untuk didaftarkan. Nah, setelah itu baru kita bisa login ke aplikasi ini. Oke, kita coba login ya, karena saya sudah dapat, saya sudah punya akunnya. Nah, setelah kita login, kita masuk ke menu form penomoran. Nah, kemudian setelah masuk ke menu itu, kita masuk ke submenunya ND Sekretaris Badan. Nah, di sini ada isian-isian yang sudah diberikan bintang-bintang merah, artinya wajib untuk diisi. Yang pertama itu ada jenis naskah dinas. Kita pilih yaitu penomoran SKKPA. Kemudian ada tanggal naskah dinas. Nah, untuk tanggal ini itu sudah otomatis dan dikunci oleh aplikasi. Jadi, tanggal yang akan terisi di sini adalah tanggal ketika kita mengakses aplikasi ini. Misalkan ini kan saya mengaksesnya di tanggal 22 November, maka tanggal yang muncul juga 22 November. Dan kita tidak bisa menggunakan tanggal mundur atau tanggal sebelum 22 November, ataupun kita melakukan booking tanggal untuk setelahnya. Jadi tanggal-tanggal setelah 23 November tidak bisa kita input di sini. Hanya tanggal sesuai dengan saat kita mengisi data-data di aplikasi ini. Selanjutnya adalah hal itu adalah nama pelatihannya. Untuk video kali ini kita menggunakan pelatihan kehumasan angkatan 4 sebagai contoh. Pelatihan ini sebenarnya tidak ada ya, ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian untuk unit itu kita pilih Pusdikat Keuangan Umum, dan untuk file ND itu bisa diabaikan saja. Jadi kita bisa langsung klik ke tombol berikutnya, yaitu tombol submit. Nah, setelah kita klik tombol submit, itu kita sudah mendapatkan nomor SK dan juga tanggalnya, dan juga ada juga kode bookingnya. Nah, sangat disarankan kita rekan-rekan semua untuk mengkopikan data-data di aplikasi ini agar nantinya lebih memudahkan kita dalam melacak nomor-nomor SK yang ada di Pusdikat Keuangan Umum. Nah, khusus untuk Subit PPD, saya menggunakan Google Sheet milik akun penyelenggaraan 2. Nah, di sini saya mencantumkan data-data penomoran SK khusus di lingkup Subit PPD. Nah,
Jadi di sini kita coba isikan ya. Pertama kita kopikan dulu data yang dibutuhkan. Di sini pertama adalah nama pelatihan. Kita kopikan nama pelatihannya. Berikutnya angkatan. Angkatannya angkatan 4. Jadwalnya. Ini kita lihat ke jadwal PJJ-nya. Ini sekali lagi juga jadwal dummy ya. Tanggal 5 sampai 9 Desember 2022. Oke, jadi tanggal 5 Desember sampai dengan 9 Desember. Berikutnya jenis pelatihannya PJJ. Ini diisi sesuai dengan jenis pelatihannya. Kalau dia e-learning kita tulis e-learning, kalau dia workshop kita tulis workshop. Kemudian MOT-nya kita misalkan saya sendiri. Kemudian tanggal SK ini sesuai dengan tanggal di aplikasi penomoran, yaitu tanggal di sini tertulis 22 November. Maka juga kita isikan 22 November. Kode booking kita isikan sesuai dengan data di aplikasi penomoran. Maaf, salah buka, maaf. Oke. Kemudian nomornya kita juga tinggal kita kopikan dari aplikasi penomoran. Nah, sampai di sini tahap untuk mendapatkan nomor SK telah selesai. Nah, teman-teman, catatan, aplikasi penomoran ini hanya bisa diakses menggunakan jaringan internet Kementerian Keuangan. Nah, kebetulan saya saat ini sedang WFA, jadi saya tidak bisa terhubung ke jaringan Kemenkeu secara langsung, maka saya menggunakan VPN untuk dapat terhubung ke jaringan Kemenkeu. Saya menggunakan aplikasi FortiClient. Ini aplikasi yang diizinkan ya, atau aplikasi yang memang diinformasikan oleh Posintek dapat digunakan untuk mengakses jaringan Kemenkeu melalui VPN. Nah, tapi kalau ini karena saya WFH, jadi saya perlu menggunakan aplikasi tambahan seperti ini. Tapi jika teman-teman nanti menggunakan aplikasi penomoran ini di kantor yang menggunakan jaringan Kemenkeu, tentunya bisa langsung terhubung tanpa harus menggunakan VPN. Rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat SK sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, jadi SK itu sudah ada contoh formatnya dari Setban. Kita sebenarnya tinggal mengisikan saja bagian yang masih kosong atau yang diberi titik-titik. Nah, mari kita coba isi satu persatu. Di bagian pertama atau di halaman pertama, di titik-titik yang pertama itu adalah terkait dengan nomor SK. Kita bisa ambil dari nomor SK yang telah kita peroleh sebelumnya. Jadi kita cari kembali di Google Sheet yang sebelumnya. PJJ Kumasan Angkatan 4, kita cari nomornya. Oke, tinggal kita kopikan saja. Oke, nah berikutnya tentang penyelenggaraan titik-titik dan tahun anggaran sekian. Nah, ini yang poin nomor 2, kita isikan dengan nama pelatihannya. PJJ Kehumasan Angkatan 4. Oke. Ini bisa kita beri warna ya, biar kelihatan mana yang sudah kita sesuaikan. Kemudian tahun anggarannya adalah tahun anggaran 2022 atau diisi dengan tahun anggaran yang sedang berjalan. Nah, kemudian isian berikutnya di sini ada menimbang A, bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan terkait titik-titik sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu diselenggarakan titik-titik. Nah, yang 4 dan 5 ini bisa kita ambil dari KAP. Nah, jadi kita buka dulu KAP-nya. Di sini disebutkan di tujuannya, pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Keuangan terkait kehumasan. Nah, kita bisa ambil kalimat ini untuk dicantumkan dalam SK. Jadi, di bawah dalam rangka memberikan pengetahuan terkait
bisa kita tulis kehumasan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Perlu diselenggarakan, kita kopikan kembali nama pelatihannya. Oh, maaf. Oke. Kita beri warna lagi ya, menandakan mana yang berubah. Kemudian poin B, ini menceritakan tentang siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelatihan tersebut. Ada pengajar atau penceramah, pembuat naskah ujian, pemeriksa hasil ujian, validator, pengamat, dan pengawas ujian, serta peserta. Nah, di isian yang titik-titik nomor 6 ini kita bisa kopikan saja nama pelatihannya. Oke, berikutnya kita lanjut ke poin C. Di sini bahwa berdasarkan pertimbangan A dan B perlu ditetapkan SK ini, dan di bagian titik-titik sama kita cukup mengisikan dengan nama pelatihannya dan juga menuliskan tahun anggarannya. Oke, ini ada sedikit koreksi penulisan. Undang-undang U-nya besar semua. Oke, kita sudah selesai di halaman pertama. Kita masuk ke halaman kedua. Nah, ini sudah bawaan dari template-nya Sekban, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Nah, ini, kecuali di poin terakhir, di poin 9. Jadi, ini dikosongkan untuk kita bisa mencantumkan aturan-aturan yang kita anggap relevan dalam pelaksanaan SK ini. Relevan sebagai dasar untuk pelaksanaan SK ini. Nah, di sini, karena kita itu bentuknya PJJ, kita bisa gunakan aturan terkait dengan PJJ. Sebentar, saya sepertinya sudah sempat cari, mana ya? Misalkan aja ya, peraturan kepala BPPK nomor sekian-sekian, aturan kepala BPPK nomor XXX garing XXX tahun 2020 tentang pelaksanaan pelatihan jarak jauh. Nah, kalau ini contoh ya, misalnya jadi kan PJJ itu ada aturannya. Nah, kita bisa cantumkan di sini. Atau kalau dia dalam bentuk e-learning, kita juga bisa ganti yang tadinya ini peraturan kepala BPPK tentang PJJ, bisa diganti dengan peraturan kepala BPPK tentang e-learning. Oke, sekian halaman kedua, kita lanjut ke halaman ketiga. Di bagian menetapkan, ini cukup kita tambahkan saja nama PJJ dan tahunnya. Nah, kita kopikan kembali. Oke, kita sesuaikan hurufnya. Oke, di berikutnya yaitu di diktum pertama menyelenggarakan titik-titik tahun anggaran titik-titik dari tanggal sekian sampai tanggal sekian yang diselenggarakan melalui. Nah, yang ini titik-titiknya nomor 12, kita isikan nama PJJ-nya. Tahun anggarannya juga sudah ada ini, bisa kita hapus yang ini. Dari tanggal sekian sampai sekian. Nah, ini kita lihat di jadwalnya. Di jadwalnya, ini jadwal dummy ya. Ini tertulis 5 sampai 9 Desember. Tinggal kita pindahkan di sini. 5 Desember sampai dengan 9 Desember 2022. Yang diselenggarakan melalui, ini kita bisa tulis melalui online learning, lalu dalam kurung PJJ. Kemudian kita lanjut ke poin kedua. Nah, poin kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu isinya menjelaskan tentang lampiran yang akan ada di bagian akhir dari SK ini. Lampiran huruf A itu berisi tentang menjelaskan tentang adanya tenaga pengajar, lampiran B tentang
pembuat soal, pemeriksa dan validator soal, lampiran C itu pengamat ujian dan pengawas ujian, dan lampiran D itu sebagai peserta. Oh ya, sedikit catatan tentang lampiran-lampiran ini. Jadi kalau soal SK kita itu untuk pelatihan yang full ada ujiannya, kita bisa cantumkan semua ini. Ada pembuat naskah ujian, ada pemeriksa ujian, sebagainya. Tapi kalau PJJ kita itu tidak ada ujiannya, yang B dan C ini bisa kita hilangkan. Jadi lampirannya hanya ada tenaga pengajar, lalu peserta. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan karakteristik SK yang akan kita buat. Nah, di SK ini kita asumsikan semuanya ada ya, ada ujian dan juga. Lalu untuk isiannya, ini sederhana, kita cukup hanya mengisi titik-titiknya. Ini adalah nama pelatihan dan tahun anggarannya. Jadi kita tinggal kopikan saja ya datanya, lalu tinggal kita isikan ke sini. Oke, kita sudah halaman 3 sudah selesai, masuk halaman 4. Ini yang masih kita lanjutkan mengcopy data saja. Kemudian yang ke-6 ini terkait dengan biayanya. Jadi di sini disebutkan bahwa biayanya itu dibebankan pada DIPA-nya Satker BPPK. Kita tinggal isikan di sini tahun anggarannya. Kemudian yang terakhir poin ke-7. Keputusan ini berlangsung. Oke, teman-teman kita lanjutkan kembali. Jadi kita sampai ke diktum ke-7. Bukan diktum ke-7 ya, poin diktum yang ada kata-kata ke-7-nya. Nah, di sini menjelaskan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, di bagian terakhirnya terkait dengan salinan SK yang akan disampaikan kepada, di sini masih kosong ya, 1 titik. Nah, ini kita bisa lihat ke pedomannya. Jadi karena ini ada kodenya nih, 26, dalam kurung 26. Nah, kita bisa lihat ke halaman terakhir yang 26. Nah, ini sudah ada nih, apa saja yang harus diisi. Jadi tinggal kita kopikan, lalu kita bawa ke atas lagi. Mana tadi ya? Nah, di sini. Tinggal kita kopikan ke sini. Oke. Kita sesuaikan. Sesuaikan juga ini. Ada yang sedikit berubah, kita ubah dulu. Pada juga kita sesuaikan. Spasinya juga kita sesuaikan. Oke, kita sudah sampai, ini kita sudah di halaman berapa ya? Halaman 4 sudah selesai. Kita ini selesaikan ke bawah, kita masuk halaman 5. Nah, di sini terkait dengan penetapan dan tanggal-tanggal SK dan juga penandatanganan. Nah, ditetapkan kita isi di Jakarta. Pada tanggalnya, nah kita lihat kembali, kita dapat nomornya itu di tanggal berapa? Ini 22 November 2022. Kita tuliskan di sini, maaf. November 2022, kemudian penandatangannya adalah Sekretaris BPPK selaku kuasa pengguna anggaran Satker BPPK. Kita tinggal tambahkan kata-kata, maaf, mana ya, sini kali ya, tidak muncul, ditandatangani secara elektronik. Oke, kita rapikan saja. Agak berat. Tidak bisa. Sip. Oke. Kita rapikan. Mana ya? Maaf. Kita rapikan sedikit. Iya. Maaf. Oke lah. Sudah cukup rapi. Oke, kita sudah sampai ke halaman kelima dan kita sudah berhasil menyelesaikan apa istilahnya batang tubuh dan inti dari SK-nya. Nah, berikutnya kita masuk ke lampirannya. Nah, di lampiran ini ada lampiran A, B, C, D sesuai dengan tadi yang sempat muncul di bagian atas. Pertama-tama kita isi dulu judul lampirannya. Di sini kita isikan
nomor SK-nya. Kita kopikan saja. Oke, kemudian tentang penyelenggaraannya kita tuliskan nama PJJ-nya. PJJ Kehumasan Angkatan 4 tahun anggaran 2022. Ini kita cek kembali, sepertinya sudah sesuai semua fontnya. Nah, kita masuk ke lampiran A tentang data-data pengajar. Kita judulnya dulu kita lengkapi. Kita kopikan saja dari sini. Oh, kenapa ini? Oke, sudah ya. Oke, sip. Nah, jadi di lampiran A yang terkait dengan data pengajar ini sudah ada tabel template-nya. Cuma untuk keperluan honor, karena SK ini merupakan salah satu dasar pembuatan honor, masih ada kekurangan informasi dari template ini. Jadi, kita perlu menyesuaikan template-nya. Nah, ini saya sudah punya formatnya. Jadi, nanti kita tinggal kopikan saja. Ini izin saya hapus dulu. Mana format? Nah, di sini kita kopikan saja template-nya ke sini. Oke, sudah. Sebentar, saya pause sebentar dulu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Kita akan mengisi lampiran A terlebih dahulu, yaitu daftar tenaga pengajar. Nah, di sini data-datanya itu bisa kita ambil dari jadwal pelatihan. Coba kita isi ya. Pertama, kolom nama dan NIP. Nah, di sini kita mulai isi dari pengajar yang pertama, namanya itu ada Mbak Dahlia. Kita tinggal kopikan. Maaf, mana tadi? Itu saku. Oke, di sini. Oke. Sebentar, kita sesuaikan dulu huruf-hurufnya. Maaf ya, ini ada. Ais. Ya. NIP-nya bagaimana? Nah, sedikit trik untuk mendapatkan NIP itu kita bisa cari dari aplikasi 1Kemenq. Betul, 1Kemenq. Nah, kita buka dulu. Oke, kita pilih di menu kepegawaian, kemudian info pegawai, lalu kita ke bagian ini, pencarian pegawai. Kita klik. Nah, kita bisa memasukkan nama pegawai Kemenq yang akan kita cari datanya di bagian ini yang ada gambar apa ini, luv atau kaca membesar. Oke, kita kopikan nama Mbak Dahlia. Nah, di sini muncul data-data yang kita butuhkan untuk dicantumkan di dalam SK. Kita tadi butuh NIP-nya. Kita kopikan saja. NIP-nya adalah, oke, sudah. Kita sesuaikan hurufnya. Nanti ini kita kopikan belakangan ya. Unitnya, kita lihat di sini unitnya dari Sekretariat Jenderal. Bisa kita tuliskan, kita tutup dulu. Bisa kita tuliskan Sekjen. Mata pelajarannya. Nah, kita lihat ke jadwal. Mbak Dahlia ini mengajar di mata pelajaran ini, konsep dasar dan analisis kehumasan. Bisa kita kopikan. Nah, kemudian jamlatnya. Nah, jamlat ini, oh ya, ada satu yang kurang, maaf, saya lupa. Ini tuh harus ada yang namanya, penting sekali, yaitu golongan. Maaf, saya lupa. Sudah bikin masternya, tapi masih ada yang kelewat. Oke. Golongan ini karena berpengaruh sekali ke pembuatan honor, karena beda golongan bisa beda tarif pajaknya. Ini kita sesuaikan saja. Mohon bersabar ya rekan-rekan semua. Oke, kita rapikan dulu. Mana tadi? Di sini. Kita geser ke sini. Oke, ini kita. Oke. Ini unit ya deh. Kita bikin unit saja nggak apa-apa. Maknanya sama. Loh, ini kenapa ini? Udah, nanti kita rapikan lagi ya. Oke. Golongannya Mbak Dahlia kita lihat lagi di datanya golongan 3.
Kita bisa isikan golongan 3. Oke, kita rapikan. Sip. Ini gimana ya? Oh, ini. Oke. Kemudian kita masuk tadi ke jamlatnya. Nah, di jamlat ini terbagi 3 nih. Apakah dia mengajar di sesi asinkronus, asinkronus kolaborasi, atau sinkronus, atau mengajar di tiga-tiganya. Nah, kita lihat dari jadwalnya. Kita lihat mata pelajarannya konsep dasar dan analisis kehumasan. Ternyata Mbak Dahlia ini dia ada sesi asinkronus mandirinya selama 2 JP, kemudian ada sesi sinkronusnya selama 2 JP, dan ada sesi asinkronus kolaboratif selama 2 JP. Berarti 2 JP asinkronus, 2 JP sinkronus, 2 JP asinkronus kolaboratif. Nah, kita bisa masukkan di sini. Asinkronusnya 2 JP. Oke, sesuai dengan ini ya. Asinkronus nih, asinkronus mandiri 2 JP. Kemudian asinkronus kolaboratif 2 JP. Di sini asinkronus kolaboratifnya 2 JP. Dan terakhir sinkronusnya 2 JP. Oke, nah keterangannya kita bisa sebagai pengajar. Oke, sip. Oke, nah kita coba masuk ke nama pengajar selanjutnya. Ada namanya Ibu Irma Kesuma Dewi. Oke, ini tidak jauh berbeda ya, bisa kita masukkan. Kemudian untuk NIP-nya kita misalkan saja ya, NIP-nya 998 sekian. Kalau misalkan mau mencari NIP aslinya, sama teman-teman bisa nanti ketikkan saja di sini. Kita coba ya, Irma Kusuma Dewi. Nah, ini muncul nama Ibu Irma. Kita bisa copy dan pindahkan sini. Begitu teman-teman caranya ya, kalau misalkan membutuhkan data untuk khusus internal Kementerian Keuangan. Kemudian golongannya di sini masih golongan 3. Unitnya juga. Salah klik. Unitnya juga ini dari Setjen. Kita teruskan Setjen. Nah, mata pelajarannya apa? Di sini Bu Irna mengajarkan strategi komunikasi. Tinggal kita kopikan strategi komunikasi. Mana nih? Nah, apa saja jamlatnya? Bu Irma ini mengajar 2 JP asinkronus kolaboratif dan 3 JP sinkronus. Berarti di sini kita isi ini yang tidak ada, sinkronus yang mandiri tidak ada, asinkronus kolaboratifnya 2. Kita cek lagi ya, betul ya, 2. Dan sinkronusnya 3. Nah, keterangannya adalah sebagai pengajar. Oke, kita coba rapikan dulu. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Nah, di berikutnya itu ada 2 pengajar, Mbak Fitria dan Mbak CS Purwowidu. Tapi di sini Mbak CS ini dia sebagai asisten. Nah, kalau yang seperti ini kita catatan-catatan seperti ini tuh di SK harus kita tuliskan. Nah, misalkan kita Mbak Fitria sebagai pengajar ya sama ya dengan Mbak Irma dan Mbak Dahlia. Nah, kita fokus misalkan sekarang ke Mbak CS. Tapi ini tetap dituliskan ya. Ini misalkan aja deh, kita tulisin. Mbak Fitria, Kurniawati, sekian, dan ini di golongan 3, Setjen. Misalkan ya, ini kita anggap aja Setjen, publikasi. Nah, kemudian kita isikan dulu sekalian. Mbak Fitria ini dia mengajar di asinkronus mandirinya 2, asinkronus kolaboratifnya ada, maaf, kita hapus sebentar. Ya, teman-teman, kita lanjutkan kembali tadi sampai Mbak Fitria ya. Nah, Mbak Fitria itu kita cek saja ya, dia ngajarnya berapa jamlat. Asinkronus mandirinya 2 jamlat, asinkronus kolaboratifnya ini ada 4, dan sinkronusnya ada 4, jadi 2, 4, 4. Oke. Benar ya, 2, 4, 4, totalnya 10, betul. Kita isikan. Asinkronus mandirinya 2, kolomnya 4, sinkronusnya 4. Dia sebagai pengajar. Oke, kita rapikan sedikit. Nah, kita masuk ke asistennya, Mbak CS Purwowidu. Nah, sama sebenarnya kalau asisten itu masukkan nama ini, data yang lengkap, sekian, anggaplah asistennya golongan 2, kemudian saja. Nah, ini tuh kita bisa tinggal copy karena dia kan asistennya ya, jadi kalau di jadwal dia selalu ikut dengan si pengajar intinya. Jadi
Jamblatnya sama nih, jamblatnya dengan pengajarnya. Nah, cuma di sini kita cantumkan bahwa dia adalah asisten pengajar. Nah, di sini ada. Jadi kalau dia asisten pengajar itu dituliskan ya keterangannya di sini bahwa dia asisten, karena ini nanti menjadi dasar untuk juga pembayaran honornya, karena antara honor pengajar dan asisten tentunya nilainya berbeda. Nah, siapa lagi pengajar berikutnya? Nah, di berikutnya beda lagi nih. Ada 2 pengajar, tapi bukan pengajar dan asisten, tapi berupa tim teaching. Nah, kalau tim teaching sama sebenarnya dengan yang lainnya, cuma kita seperti biasa kalau ada catatan-catatan seperti itu kita tambahkan di keterangannya. Jadi ini kita isikan ya, misalkan Pak Krisna ini golongan 3, unitnya sekjen, kemudian mata pelajarannya itu hubungan media, kelembagaan masyarakat, dan event manajemen. Oke. Nah, jamblatnya apa? Kita lihat jamblatnya. Ini ada sinkronis mandirinya ada 2, ada 3. Kemudian asinkronus kolaboratifnya itu ada berapa ini? 3 juga. Dan sinkronisnya ada 4. Jadi ada berapa tadi? Asinkronus mandirinya itu ada 3 ya. 3, 3, 4. Oke, sip. 4 tambah 3 tambah 3, 7. Betul. Kita isikan saja di sini ya. 3, 3, dan 4. Dia sebagai pengajar, tapi diberi keterangan tim teaching. Ini perlu juga diberi keterangan karena kalau pengajar itu tim teaching, honornya juga berbeda. Nah, dasarnya bisa kita anggap tim teaching, salah satunya adalah ketika kita mencantumkan di SK bahwa dia dalam bentuk tim teaching. Oke, berikutnya lagi tadi kan tim teaching, sekali lagi temannya namanya Pak Bagus Wijaya. Oke, Pak Bagus Wijaya. Ini sekian. Kemudian ini dia sama. Nah, karena dia tim teaching, dia ngajarnya bareng. Maka pembagian jamblat juga sama. Dan jangan lupa keterangannya ditambahkan juga bahwa dia adalah tim teaching. Oke, berikutnya lagi adalah terakhir itu pengajarnya ada namanya Ibu Dwi Astuti. Dia sebagai penceramah. Nah, penceramah itu bedanya hanya di keterangannya saja. Kita tuliskannya Bu Dwi Astuti. Ini sekian. Kemudian dia dari pengalaman 4, tadi dia dari DJP. Judulnya ceramah karen isu. Nah, kalau biasanya ceramah karen isu itu ada temanya. Teman-teman tinggal mengisinya saja dengan tema ceramah karen isunya. Di sini dia JP-nya hanya 1. Sinkronus berarti di sini tidak ada, dan hanya 1 sinkronus. Dan di sini di keterangan ditulis sebagai penceramah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian A. Maksudnya sudah selesai di bagian A. Ini bisa nanti dirapikan ya, teman-teman bisa hurufnya kadang-kadang tuh kalau kurang pas seperti ini ya kita kecilkan supaya pas ya. Tapi ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Intinya itu fontnya ini jangan diubah, tetap fontnya harus Bookman All Style ini. Kalau fontnya, kalau misalkan kan kurang bagus nih, nanti bisa disesuaikan sendiri ukuran hurufnya. Oke, kita masuk selanjutnya itu pembuatan lampiran B untuk pembuat naskah ujian, pemeriksaan hasil ujian, dan validator ujian. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembuatan SK-nya. Kita akan masuk ke poin B, pembuat naskah ujian, pemeriksaan hasil ujian, dan validator soal. Titik-titiknya kita isi satu persatu. Pada ini bisa kita tulis, kita isikan dengan nama pelatihannya. Ada PJJ Kehumasan Angkatan 4. Kehumasan Angkatan 4 tahun anggaran 2022. Nah, untuk data ini, data daftar pembuat soal-soal ini, itu dari bidang PMPS. Nah, teman-teman perlu
menanyakan dulu ke PIC di bidang PPS siapa saja nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam SK selaku pembuat soal, pemeriksa, ataupun validator. Nah, di sini kita misalkan saja ya, misalkan aja nanti di sini mata ujiannya kalau di jadwal itu ujian praktik namanya. Nah, di sini ini dummy ya, di sini Mbak Irma dan Mbak Amalia selaku PIC-nya. Jadi kita anggap saja mereka pembuat dan pemeriksanya ya. Mata ujiannya ujian praktik. Pembuatnya misalkan tadi Amalia. Oke, pemeriksanya Irma. Oke, validatornya misalkan kita ambil saja salah satu dari sini, Pak Bagus Wijaya misalkan. Bagus Wijaya. Bagus Wijaya. Jadi tapi kalau data aslinya teman-teman perlu untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada bidang PMPS. Oke. Kita langsung masuk ke poin C, yaitu oh ya, ini sedikit untuk pembuat naskah ujian, ini juga sebaiknya kita tuliskan lengkap ya teman-teman ya. Ada NIP-nya, terus 9, 12, sekian, dan ada golongannya. Misalkan dia golongan 3A. Fungsinya data ini nanti itu untuk verifikasi honor. Jadi kan ini kan ada honornya nih, pembuat naskah ujian, pemeriksa, dan validator. Nah, di mana seperti tadi sudah sempat saya sampaikan, beda golongan, potongan honornya berbeda, makanya perlu dicantumkan di sini sebagai bahan verifikasi nantinya. Oke, kita masuk ke poin C, pengamat atau pengawas ujian di PJJ kita. Nah, ini pertama kita isi dulu judulnya, bisa kita kopikan saja dari poin B. Oke, ini sekali lagi untuk dapat datanya kita juga perlu bertanya ke bidang PMPS. Biasanya itu di sini yang jadi pengamat itu eselon 4-nya, pengawas ujian itu adalah stafnya. Jadi misalnya saja di sini sebagai kita dulu pengamat, misalkan Bu Rini ya, Bu Rini Rodiah. Kemudian jabatannya kepala sudut bla bla bla, NIP-nya sekian, pan berapa ya, pan 6 misalkan sekian, unitnya kita tuliskan Pusdikat Keuangan Umum, keterangannya sebagai pengamat ujian. Kemudian yang kedua itu kita mencantumkan nama pengawas ujiannya, misalkan pengawasnya Mas Dodi misalkan, Dodi Septariza. Dia jabatannya pelaksana, kemudian NIP-nya sekian misalkan, unitnya Pusdikat Keuangan Umum, dan keterangannya sebagai pengawas ujian. Oke, kita rapikan dulu. Sip. Oke, cukup simpel sebenarnya untuk poin B dan C ini, yaitu untuk membuat soal dan juga pengawas ujian. Nah, kita masuk, dan ini juga teman-teman nanti bisa rapikan ya. Bisa, misalkan seperti ini biar lebih rapi. Oke, dan ini lampiran yang terakhir, yaitu peserta. Lampiran D, lampiran peserta. Sebentar kita kopikan dulu judulnya. Oke, nah di peserta ini cuma ada 4 kolom, nomor, nama, ini NIP, dan unit. Ini bisa teman-teman ambil datanya, bisa dari semantik atau dari data peserta dan sebagainya. Tapi yang jelas teman-teman yakin dengan kevalidan dari data yang teman-teman punya. Misalkan nama pesertanya siapa ya? Misalkan namanya pertama Budi, unitnya 1 sekian, unitnya DBT. Kemudian yang kedua ada misalkan Tommy, unitnya 9 sekian, unitnya misalkan dari DJP, dan seterusnya sampai semua peserta itu tercantum di dalam SK ini. Oke, jadi teman-teman bisa mengecek kembali ya ketika pengisian peserta, jangan sampai ada nama peserta yang terlewat untuk dicantumkan di dalam SK.
Oke, berikutnya, nah ini bagian terakhir yang peserta di bawahnya sudah ke bagian penandatanganan. Ini tinggal kita tambahkan saja kata-kata, maaf ya, ini ditandatangani, maaf, ditandatangani secara elektronik. Oke, kita selesaikan. Kita rapikan. Rapikan sedikit ya teman-teman ya. Oke. Sip. Oke. Nah, ini karena dia ini masternya ya, masih ada petunjuk nih, dihapus. Kita hapus. Jangan sampai ikut ke bawah pada saat kita ajukan ke Pak Sekretariat Pak Ses PPPK. Oke. Teman. Siap. Nah, teman-teman, konsep SK kita sudah selesai. Kita cek kembali, semuanya sudah kita isi, tidak ada lagi halaman yang masih berupa titik-titik. Sudah terisi semuanya. Nah, kalau sudah terisi semuanya, berarti sudah, oh ya, dan sarankan dicek kembali teman-teman ya, jangan sampai, terutama di bagian ini, golongannya ada yang kelewat, atau dia unitnya, kalau dia itu praktisi, terus praktisi, kalau dia PNS, dipilih PNS, karena kalau praktisi dan PNS itu bisa berbeda nanti dasar honornya. Ini juga dipastikan kembali, terutama jamlatnya jangan sampai berbeda dengan yang seharusnya. Kemudian juga statusnya. Diingat, kalau dia asisten, tambahkan kata asisten. Kalau dia tim teaching, ditambahkan kata tim teachingnya. Gitu juga dengan data-data pembuat soal, pengawas, dan peserta. Oke teman-teman, sekian untuk langkah-langkah penyusunan SK KPA. Kita akan setelah ini masuk tahap berikutnya, yaitu bagaimana mengajukannya ke Sekretaris BPPK untuk ditandatangani. Oke, teman-teman, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita mengajukan konsep SK yang telah kita buat ke Sekretaris BPPK selaku KPA untuk ditandatangani. Oke, nah, jadi itu pertama-tama SK yang kita bikin tadi kita simpan dulu. Misalkan kita simpan kalau di D. Kita bikin folder baru, misalkan folder pengajuan SK. Oke. Ini kita bikin konsep PJJ kehumasan 4. Nah, oke. Nah, teman-teman semua, jadi ketika kita itu mengajukan SK ke mana tadi ya? Ke Sekretaris BPPK, mekanismenya adalah SK tersebut kita ajukan bukan dalam bentuk Word, tapi dalam bentuk zip. Jadi ini tuh perlu kita ubah dulu formatnya ke dalam bentuk zip. Oh maaf, ini masih kebuka, tutup dulu. Zip. Nah, jadi format SK kita yang tadinya Word, itu kita ubah dulu ke dalam bentuk zip atau RAR. Nah, kemudian setelah jadi, barulah ini yang nantinya setelah jadi dalam bentuk zip, inilah nantinya kita jadikan sebagai lampiran dari naskah dinas kita. Nah, sekarang kita coba bikin naskah dinasnya. Kita bikin di aplikasi 1 CommentQ. Oh, mana? Baru 1 CommentQ. Oke, kita bikin naskah dinasnya. Mana dia? Mau ditunggu dulu teman-teman semua. Ini agak lama ini. Dan saya sendiri sudah menyiapkan contoh naskah dinas yang biasanya saya gunakan dalam menyampaikan SK kepada Sekretaris BPPK. Nanti kita akan gunakan saja naskah dinas gunakan contoh ND pengantar ini di dalam video kali ini. Oke, sudah kita bikin naskah dinasnya. Oke. Naskah dinasnya berupa ND, nota dinas, kemudian pengirimnya adalah Kepala Pusdiklat,
kemudian pendatangan dan juga kepala bertiga tujuannya kepada sekretaris BPPK. Mana sekretaris BPPK? Oke, kita pilih. Nah, sifat naskah dinasnya itu biasanya kita pilih segera. Kategori naskah dinasnya adalah administrasi. Halnya, nah, judulnya itu adalah permohonan penetapan RCAP atau rancangan keputusan KPA, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kemudian kode klasifikasinya itu kita pilih yang paling ujung ini ada DL, kita pilih DL1 dan berikutnya DL13 pelaksanaan pelatihan. Kemudian lampirannya, nah biasanya itu pengajuan SK itu rapel, jadi kalau yang sekarang kan terpusat di saya, jadi saya itu tidak hanya mengajukan satu SK, jadi beberapa SK dari teman-teman MOT. Jadi lampirannya satu konsep, karena ada beberapa satu berkas, karena isinya ada beberapa SK. Oke, nah kita di sini untuk mempercepat SK kita itu di review. Jadi di Sekban itu SK yang kita sampaikan itu akan disposisi dulu oleh sekretaris BPPK ke bagian keuangan untuk mereka review. Baru nanti oleh bagian keuangan dinaikkan kembali untuk ditandatangani oleh sekretaris BPPK selaku KPA. Nah, jadi untuk mempercepatnya kita buat tembusan ke bagian keuangan BPPK. Jadi walaupun mungkin belum didisposisi oleh Pak Sekretaris BPPK, dari bagian keuangan sudah bisa mereviewnya terlebih dahulu. Dan juga kita tembuskan ke subbagian umum. Ini tujuannya membantu rekan-rekan di subbagian umum untuk memonitor bahwa ada beberapa SK yang saat ini sedang diajukan prosesnya ke Sekretaris BPPK. Ini kaitannya nanti dengan pencairan tagihan. Oke. Sip. Nah, kita tunggu kembali satu komen queue-nya selesai loading terlebih dahulu. Oke, nah kita coba buat isi dari ND-nya. Loh, disuruh sign in dulu. Loh, maaf. Coba kembali ya. Oke, maaf nih saya pause dulu. Nih sepertinya sempat. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali melakukan pengisian ND. Nah di sini sekarang saya sudah punya contohnya, kita coba kopikan saja. Tekan dahulu ke sini. Oke, kita di sini tinggal menyesuaikan beberapa bagian, nanti kita bahas satu persatu isi dari ND-nya. Kita sesuaikan dulu. Oke, kita rapikan dulu. Maaf, baca kembali. Oke, sip. Nah, jadi itu di bagian awal kita sampaikan dasar kita mengirimkan ND karena adanya kebijakan integrasi Satker. Kemudian kita sampaikan bahwa ada, nah jadi ND SK yang dikirimkan ke KPA itu hanya SK-SK yang berdampak kepada pelaksanaan anggaran atau ada honornya. Nah, kalau SK-SK yang tidak ada honornya seperti e-learning itu tetap ditandatangani oleh kepala pusdikat masing-masing. Nah, jadi itu kita kembali lagi ke sini. Ya, karena tadi saya sampaikan biasanya rapel, jadi tidak hanya satu SK. Kita anggap kita mengirimkan 2 SK. Ini misalkan PJJ pengadat SQL sama PJJ yang tadi kita jadikan contoh. PJJ kehumasan angkatan 4. Ini teman-teman kalau dia ada 4 SK ya di sini disesuaikan berarti ada 4 konsep SK, ada 4 kegiatan. Oke. Nah, kemudian di sini yang berikutnya poin B, karena ada 2 kegiatan tadi yang perlu pelaksanaan anggarannya, makanya perlu ditetapkan keputusan Sesban selaku KPA, kemudian terlampir dan sampaikan 2 konsepnya, dan jika tidak berpendapat lain, kita mohon bantuan untuk dapat ditetapkan.
Dan ini adalah pesan dalam rangka WBBM Pusat Keuangan Umum. Oke, ini mungkin kita sesuaikan supaya tidak terpotong. Nah, kita coba lihat hasilnya. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini ya kita edit saja ya. Karena kan tidak enak kalau halaman terakhir itu hanya isinya tanda tangan saja. Nah, kita sedikit kondisikan. Kita tunggu dulu. Ini juga tembusan sudah muncul ya kepada Kepala Bagian Umum dan juga Kepala Subbag Umumnya Pusdikat Keuangan Umum. Oke, Pak. Ini kepanjangan udah. Intinya seperti itu teman-teman ya. Ini ya tidak perlu perfect banget. Intinya itu surat kita sudah menceritakan tentang kegiatan yang perlu penetapan SKKPA-nya. Nah, ini teman-teman nanti bisa kondisikan sendiri merapikannya. Nah, setelah selesai kita membuat membuat ND-nya, kita tambahkan lampirannya. Nah, lampirannya tadi itu di mana itu? Di data ya. Di data SKKPA. Nah, yang kita jadikan lampiran, ingat kalian rekan-rekan semua adalah yang zip, bukan yang Word ya, yang zip-nya. Kenapa yang zip? Jadi nantinya kalau yang Word, misalkan kita kirim yang Word, nanti ketika sampai di Sekban mereka terima, ketika mereka unduh itu formatnya sudah berubah menjadi PDF. Nah, sementara mereka kan punya tugas untuk mereview dulu. Kalau ada yang harus diperbaiki atau dirapikan, kalau PDF tentu sangat sulit sekali. Nah, makanya kita kirimkan dalam bentuk zip. Jadi ketika mereka unduh, mereka tinggal mengekstrak zipnya dan mereka menerima dalam bentuk konsep yang versi Word-nya. Jadi, kalaupun mereka mau merapikan atau ada yang mereka perlu edit, mereka bisa dengan mudah mengerjakannya. Oke, jadi kan ya yang kita masukkan adalah zip-nya. Ini kita anggapnya ada 2 SK ya, karena tadi kita menyampaikan ada 2 SK. Kemudian data dukungnya tidak ada. Kemudian kita bikin, jangan lupa nota pengantarnya sama dengan judul ND kita, permohonan penetapan RKEP KPA Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah, ditangani oleh Eselon 4 dan Eselon 3. Dikirim, maaf. Pengirimnya adalah Kabid Penyelenggaraan dan tujuannya kepada Kepala Pusdikat. Oke. Dan sudah lengkap teman-teman semua. ND kita sudah membuat naskahnya, kemudian kita juga sudah mencantumkan lampirannya, kita juga sudah bikin nota pengantarnya, maka kita tinggal yaitu klik kirim untuk dikirim kepada Sekretaris PPPK. Oke teman-teman semua, nanti setelah kita kirim, nah oleh Sesban, setelah direview, mereka akan kirimkan kembali setelah direview dan mereka ajukan kepada Pak Sesban selaku KPA untuk ditandatangani. Nah, mereka akan kirimkan kembali dalam bentuk ND juga kepada kita berupa SK-SK yang telah diberikan tanda tangan secara elektronik. Oke, sekian. Nah, teman-teman, sekian proses penyusunan SK KPA, SK yang perlu penandatangan oleh Sekretaris PPPK selaku KPA. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di video-video lainnya. Terima kasih.